Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Gayik di channel budidaya desa kita. Nah, ini mau pemanenan padi yang sudah mulai menguning. Ini di samping kebun saya, kebun buah-buahan alpukat dan jambu. Nah, ini sebagian saya tanami padi untuk makan sehari-hari, dan untuk tahunannya saya menanam alpukat, hariannya jambu, dan sayur-sayuran. Padi saya sudah umur antara 120 hari pasca tanam. Nah, ini mulai pengerekan. Panen padi di sawah adalah kegiatan mengambil hasil padi dari lahan sawah. Panen padi dilakukan pada saat padi sudah matang optimal, sehingga kualitas dan kuantitas gabah dan beras tidak berkurang. Padi panen. Waktu padi panen, umur panen padi sekitar 30 sampai 30 hari setelah berbunga. Kadar air gabah mencapai 22 sampai 23% pada musim kemarau dan 24 sampai 26 pada musim penghujan. 90 sampai 90% gabah sudah menguning dan daun bendera telah mengering. Cara panen padi menggunakan alat tradisional seperti sabit, ani-ani, papan gebyok, dan arit. Menggunakan alat modern seperti mesin pemotong padi, reaper, dan mesin perontok padi. Hasil panen padi. Panen padi dapat dilakukan untuk bahan pangan, untuk konsumsi, dan juga sebagai pembenihan untuk penanaman pada musim berikutnya. Panen yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas dan kuantitas gabah dan beras. Keuntungan panen padi: mendapatkan hasil penjualan. Peternak sapi mendapat pakan ternak berupa sumi ataupun batang padi. Prosedur penanganan pasca panen padi, tanaman padi. Adapun yang dimaksud dengan penanganan pasca panen adalah tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen dan atau diolah lebih lanjut oleh industri. Penanganan pasca panen hasil pertanian bertujuan untuk menekan tingkat kerusakan hasil panen, komoditas pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna komoditas pertanian agar dapat menunjang usaha penyediaan bahan baku industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah dan mendapat pendapatan, meningkatkan devisa negara dan perluasan kesempatan kerja, serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masalah utama dalam penanganan pasca panen padi yang dihadapi petani adalah masih tingginya kehilangan hasil selama penanganan pasca panen yang besarnya sekitar 21%, dan rendahnya mutu gabah dan beras yang dihasilkan. Rendahnya mutu gabah disebabkan oleh tingginya kadar kotoran dan gabah hampa serta butir mengapur, mengakibatkan rendahnya rendemen beras giling yang diperoleh. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat penanganan pasca panen padi antara lain sebagai berikut. 1.
1. Penentuan saat waktu panen. Untuk mendapatkan gabah yang berkualitas tinggi, padi harus dipanen pada waktu yang tepat, dan pemotongan padi dan varietas yang satu dengan yang lain kemungkinan berbeda. Padi harus dipanen pada waktu yang tepat dan ditentukan oleh kadar air gabah. Umur padi dihitung dari pada saat bunga. Biasanya padi dipanen pada 30 sampai dengan 35 hari setelah padi berbunga. Tanda-tanda yaitu 90% mulai tampak kuning dan kadar air gabah bersekitar 21 sampai dengan 26%, maka padi siap dipanen. 2. Pemupukan dan pengumpulan. Menumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Ketidaktepatan dalam menumpuk dan pengumpulan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil, sebaiknya pada waktu pemupukan dan penumpukan dan pengangkutan padi menggunakan alas. Penggunaan alas dan wadah pada saat penumpukan dan pengangkutan dapat menekan kehilangan hasil antara 0,94 sampai 0,236%. 3. Perontokan. Setelah dipanen, gabah harus segera dirontokkan dari malainya. Tempat perontokan dapat langsung dilakukan di lahan ataupun di halaman rumah. Perontokan ini dapat dilakukan dengan perontokan bermesin ataupun dengan tangan manual. Bila menggunakan mesin, perontokan dilakukan dengan menyentuhkan mulai padi ke gigi alat yang berputar. 4. Pengeringan. Upaya jaga harga gabah ini yang dilakukan Kementan agar tahan lama disimpan dan dapat digiling menjadi halus. Gabah harus dikeringkan. Pengeringan gabah umumnya dilakukan di bawah sinar matahari. Gabah yang dikeringkan ini dihamparkan di atas lantai semen terbuka. Penggunaan lantai semen terbuka ini agar sinar matahari dapat secara penuh diterima gabah bila tidak memiliki halaman atau tempat. 5. Penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan ada dua cara. Secara tradisional menggunakan alat sederhana yaitu lesung dan alu. 2. Pemisahan beras dari kulitnya dapat dilakukan dengan cara modern atau dengan alat penggiling yaitu hule. Kendala penggilingan gabah secara tradisional adalah pengerjaannya sangat lambat, tenaga kerja yang tidak tersedia dan alat sulit dijumpai. Sedangkan hasil yang diperoleh pada penggilingan dengan alat penggilingan gabah hule sama dengan cara tradisional, yaitu pada tahap pertama diperoleh beras pecah kulit. Pada penggilingan tahap kedua beras akan menjadi putih bersih. 6. Penyimpanan beras. Umumnya beras disimpan di gudang setelah dikemas dan karung plastik berukuran 40 sampai 50 kg. Pengemasan dalam karung dilakukan secara manual oleh petani. Bagi karung yang terbuka dijahit tangan hingga tertutup rapat dan disimpan di dalam gudang penyimpanan. 7. Pemasaran. Ada dua cara pemasaran beras di Indonesia. Pertama, petani menjual langsung di lahan pada saat sudah siap panen kepada pedagang pengepul yang disebut penebas. Penebas ini lah yang akan memanen dan mengolahnya lebih lanjut menjadi beras. Kedua, petani sendiri yang memanen, mengeringkan lalu menjual ke pedagang pengepul baik berupa gabah kering, giling atau sudah menjadi beras. Penjual beras biasanya dilakukan petani langsung kepada pedagang beras di pasar, di titik ke pasar swalayan ataupun dijual langsung ke konsumen. Oke, cukup sekian
pemanenan padi. Ini saya mau membantu pemanenan padi. Ini padi umur sekitar 103 hari. Nah, ini alhamdulillah sudah waktunya mengarungi ataupun penyimpanan, kemudian lalu dijemur di halaman yang bersemen. Ini pekerjanya adalah teman sendiri satu kampung yang biasanya ahli dalam pengerekan padi, sehingga padi tidak banyak terbuang sia-sia. Nah, ini alatnya juga khusus untuk memisahkan padi dengan jeraminya yang lembut itu, sehingga padi tidak ikut terlempar keluar bersamaan dengan rumen yang hancur itu. Nah, ini alhamdulillah sudah pemanenan. Ini dibantu bapak-bapaknya, masih Ramadan tetap puasa. Ini sangat patuh sekali terhadap agama. Alhamdulillah dibarengi berkah barokah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.